Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari. Dalam konferensi pers pada Rabu 11 Maret, Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur menjelaskan kasus ini terungkap karena pengaduan masyarakat soal dugaan korupsi Fikri Tobari. Berdasarkan pengaduan masyarakat itulah, KPK mendalami informasi dan KPK menemukan adanya sejumlah proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong pada awal 2026. Total anggaran proyek tersebut mencapai 91,13 miliar rupiah. Asep Guntur menjelaskan pada Februari 2026, Fikri Tobari, Kepala Dinas PUPR PKP, Hari Eko Purnomo, serta pihak swasta Beda Ditama melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati. Diduga pertemuan itu membahas pengaturan dan plotting pengerjaan proyek yang di dalamnya membahas permintaan fee atau ijon sekitar 10 hingga 15%. Dalam operasi tangkap tangan itu, tim KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai senilai 756,8 juta yang ditemukan di lokasi berbeda. KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka: Fikri Tobari, Hari Eko Purnomo, Irsyad Satria, Edi Manggala, dan Yoko Yusdiantoro. Pada awal tahun 2026 terdapat sejumlah proyek pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong. Dari total anggaran pada Dinas PUPR PKP tersebut mencapai 91,13 miliar, jadi hampir 100 miliar. 2026, Saudara MFT, selaku Bupati Rejang 2030, dan Saudara HEP, selaku Kepala Dinas PUPR PKP, dan Saudara BDA dari pihak swasta atau dalam hal ini adalah orang kepercayaan dari Bupati, melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPR PKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee ijon sekitar 10% sampai dengan 15% dari proyek pekerjaan. Asep juga menjelaskan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja yang sempat diamankan saat OTT KPK dibebaskan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari 9 orang yang diamankan, 5 menjadi tersangka. Sementara 4 orang lainnya termasuk Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja dibebaskan. Pada saat penyelidik dan penyidik ada di sana, kuat dugaan bahwa karena Bupati dan Wakil Bupati itu adalah satu kesatuan gitu ya, dipilih pada saat pemilihan itu kan satu pasangan gitu ya. Nah, kita mengharapkan informasi dari yang bersangkutan, dari Saudara Wakil Bupati ini juga terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang ada di Bengkulu ini, khususnya di Rejang Lebong. Jadi kenapa? Karena tentunya Wakil Bupati lah selain dari Bupati dan Kepala Dinas yang mengetahui juga terkait dengan tadi proyek-proyek tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang bersangkutan kita bawa ke sini untuk diminta keterangan, gitu ya, diperdalam gitu keterangannya kan. Pasca terungkapnya kasus ini, Hendri Praja kemudian mendapat mandat menjadi pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong, menggantikan posisi Muhammad Fikri Tobari yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penunjukan ini dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu setelah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 11 Maret 2026. Kita pemerintah provinsi merasa prihatin atas musibah hukum yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya tentunya sesuai dengan regulasi dan aturan bahwa pelayanan kepada masyarakat di Pemda Rejang Lebong dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong tidak boleh stagnan dan
terus harus berjalan untuk melayani dan menata kelola pemerintahan. Saat ini tim KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dan rumah para tersangka. Bahkan tim KPK juga tengah melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong. Tim Liputan CNN Indonesia.